semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah. Wah, luar biasa pada kesempatan siang hari ini, Ibu kembali berjumpa dengan teman-teman semua yang ada di rumah untuk kembali belajar tentang Operation Research. Nah, teman-teman semuanya, apa yang akan kita pelajari hari ini tentunya berbeda daripada minggu yang lalu. Namun, semua yang akan kita lakukan pada pagi hari ini masih berhubungan dengan setiap kegiatan yang ada di dalam kehidupan kita. Teman-teman semuanya, perubahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bervariasi. Ada perubahan yang bersifat statis, namun juga ada yang bersifat dinamis. Karena kehidupan yang terus berjalan, maka perubahan yang terjadi itu memang tidak bisa dihindari. Sekali perubahan itu juga berimbas pada sebuah yang namanya kerugian. Oleh karena itu ada baiknya apabila dilakukan persiapan untuk suatu perubahan tersebut. Bagaimana cara menghadapi perubahan tersebut? Maka setiap transisi yang terjadi dalam waktu ke waktu perlu kita cermati dengan baik. Salah satu solusi yang relevan untuk situasi tersebut adalah dengan melakukan prediksi akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang yang namanya Markov chain. Nah, ini beda banget teman-teman semuanya dari ketika kita kemarin udah belajar maksimalisasi, transportation, dan sebagainya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita melakukan prediksi akan yang terjadi di masa yang akan datang dan berupa dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Contoh nih teman-teman, Ibu kasih gambaran terlebih dahulu nih ya, contoh perubahan yang terjadi dalam sekitar kita. Prediksi perpindahan minat pada merek tertentu. Kalau misalkan saat ini masker yang lagi hits itu apa misalkan. Nanti kira-kira nanti 1 tahun, 10 tahun, 15 tahun, nanti kira-kira masker apa yang masih hits misalkan seperti itu. Misalkan pengunjung suatu mall A misalkan, itu 1 bulan ini adalah 1 juta misalkan. Apakah nanti 10 tahun lagi masih akan ada pengunjung lagi yang lebih banyak lagi atau malah akan berkurang? Itu adalah kegiatan kita di dalam Markov chain untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini membantu kita untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Selain itu, misalkan manajemen pengobatan suatu penyakit, misalkan, atau juga pemantauan lalu lintas. Ini penting banget teman-teman semuanya. Nah, ketika kita melihat bahwasanya itu adalah suatu usaha kita untuk memudahkan bagaimana kita nanti itu menentukan, prediksikan masa kita setelah ini, maka teman-teman semuanya perlu tahu yang namanya Markov chain atau rantai Markov. Jadi teman-teman semuanya, rantai Markov itu adalah suatu teknik atau suatu teknik matematika yang biasa digunakan untuk pembuatan modeling. Jadi bermacam-macam sistem pada proses bisnis teman-teman semuanya. Nah, rantai Markov itu bisa diartikan suatu perhitungan yang umumnya digunakan untuk permodelan bermacam-macam kondisi, nggak hanya bisnis aja. Teknik ini digunakan untuk memperkirakan perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Perubahan tersebut diwakili oleh variabel-variabel dinamis dari waktu ke waktu, sehingga nanti perlu untuk menyimpan nilai dari variabel keadaan pada tiap-tiap waktu tertentu. Jadi, keadaan atau yang akan datang itu dipengaruhi oleh keadaan sebelumnya. Jadi teman-teman semuanya nanti perlu tahu bagaimana cara menghitungnya. Nah, Ibu sedikit cerita tentang sejarahnya Markov chain ini. Jadi model rantai Markov ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Rusia, teman-teman, namanya Pak Andrei. Nah, di mana Pak Andrei Markov itu pada tahun 1906, ya beliau itu. Markov berfokus pada perluasan hukum bilangan besar dalam berbagai macam percobaan. Model ini berhubungan dengan ruang rangkaian proses di mana kejadian akibat sesuatu eksperimen itu hanya tergantung pada kejadian yang langsung mendahulunya dan tidak tergantung pada rangkaian kejadian sebelum yang lainnya. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu adalah Markov chain yang membantu kita untuk memprediksi di masa yang akan datang yang dipengaruhi dengan masa-masa yang lalu. Untuk apa sih sebenarnya teman-teman semuanya? Markov chain ini digunakan untuk memperkirakan perubahan di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis. Atas perubahan dari variabel dinamis tersebut, nanti kita itu dapat digunakan untuk menganalisa kejadian-kejadian di waktu yang mendatang secara sistematis. Nah, gimana ceritanya?
kita lihat dulu. Sebenarnya kalau kita mau ngitung yang namanya Markov chain nanti, menggunakan Markov chain ini, mau ngitung nanti itu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bagaimana prosesnya? Secara garis besar untuk Markov chain ini adalah yang pertama teman-teman perlu menyusun matrik probabilitas transisi. Jadi nanti bakalan ada matrik probabilitas transisi, dan yang kedua nanti teman-teman menghitung kemungkinan market share di waktu yang akan datang. Bagaimana nanti kita akan cek infonya berikutnya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada salon CH punya 2 penata rias namanya Pak Adi sama Pak Budi. Beberapa bulan lalu pihak marketing salon mengadakan survei kepada para pelanggannya. Ternyata menurut survei pelanggan tidak selalu memilih untuk menggunakan jasa penata rias yang sama. Masih berdasarkan pada survei, jika pelanggan menggunakan jasanya Pak Adi di bulan apapun, maka terdapat probabilitas sebesar 0,4 bahwa ia itu akan menggunakan jasanya Pak Adi lagi. Dan 0,6 bahwa dia pasti akan nyoba jasanya yang namanya Pak Budi. Kemudian, ketika teman-teman semuanya kenapa sih seperti itu sudah menjadi hukum alam ya, seperti yang misalkan saya pergi ke salon ya, terus kemudian pertama saya dilayani Pak A misalkan, enak sih Pak A misalkan, kemudian bulan berikutnya peluang saya untuk bisa dilayani lagi sama Pak A itu lebih kecil sebenarnya. Juga bisa juga lebih besar, tapi tergantung dari kasusnya. Ini kasus di salon JH. Nah, ternyata ini punya kasus bahwasanya saya nanti ke depannya aku mau nyoba si Pak B deh, si Pak C deh, seperti itu. Nah, ketika rasa penasaran ini membuat probabilitasnya untuk bertemu dengan orang lain selain yang Pak A tadi, itu membuat jauh lebih besar. Sedangkan jika pelanggan menggunakan jasa Pak Budi pada bulan apapun, maka terdapat probabilitas dari sebesar 0,7 bahwa pelanggan itu akan menggunakan jasanya Pak Adi, dan 0,3 akan kembali menggunakan jasanya Pak Budi. Nah, gimana sih, berapa sih peluangnya nanti itu misalkan dia akan ketemu pada bulan ketiga. Misal nih ya, kita ngitung dulu di bulan ketiga. Yang pertama teman-teman semuanya harus tahu bahwasanya kalau misalkan kita udah dari kasus tadi, kita bisa membuat suatu matriks buat lebih mudahnya kita dalam rangkuman tabel ini. Jadi ini cara membacanya adalah kalau misalkan bulan Januari ya, ketemu sama Pak Adi, maka peluangnya ketemu sama Pak Adi di bulan berikutnya, berarti Februari ya, itu adalah 0,4. Dari soal cerita tadi. Peluangnya ketemu sama Pak Budi otomatis adalah 0,6. Kan peluang berarti 1 jumlahnya. Nah, berikutnya, kalau ini kasusnya yang di soal cerita tadi, kalau awalnya Januari dia ketemu sama Pak Budi, maka peluang berikutnya dia ketemu sama Pak Adi adalah 0,7. Berikutnya ketemu sama Pak Budi itu adalah 0,3. Ini yang diketahui ya. Nah, bagaimana probabilitasnya? Misalkan, andaikan si kita itu menggunakan pada bulan pertama ketemu Pak Adi misalkan atau Pak Budi, kita lihat ya nanti ya. Kita awalnya kita menggunakan diagram pohon untuk mempermudah teman-teman semuanya dalam menghitung sebelum kita menuju ke yang namanya matriks. Nah, teman-teman semuanya, ini contoh nih. Berarti kalau misalkan ini kasus, kalau misalkan pada bulan Januari saya ketemu sama Pak Adi, maka hitunglah peluang dari saya ketemu di bulan Maret itu, tapi nanti ketemunya sama Pak Budi, misal. Teman-teman lihat di sini bahwasanya, berarti yang menjadi tolak ukur di sini adalah ketemu siapa? Pak Adi yang di bulan Januari. Berarti peluang ketemu sama Pak Adi lagi berapa? 0,4. Dapat dari mana? Ini. Dapat dari tabel yang tadi. Dapat dari tabel tadi. Nah, ini 0,4, 0,6. Pak Adi ketemu Pak Adi 0,4. Pak Adi ketemu Pak Budi berikutnya adalah 0,6. Kalau Pak Budi ketemu sama Pak Adi berikutnya 0,7 dan berikutnya Pak Budi ketemu Pak Budi adalah 0,3. Kita ingat-ingat ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya nih teman-teman semuanya? Kalau bulan Januari ketemu Pak Adi, maka peluangnya ketemu Pak Adi lagi berdasarkan dari tabel tadi adalah 0,4. Kalau ketemu dengan Pak Budi, bulan berikutnya adalah 0,6. Berikutnya, ini kan bisa aja nih di bulan
Maret ini kemungkinannya ketemu sama siapa? Ya ketemu sama Pak Adi sama Pak Budi lagi, kemungkinannya cuma ada 2. Kalau Pak Adi ketemu Pak Adi berapa tadi? 0,4. Pak Adi ketemu Pak Budi adalah 0,6 dan seterusnya. Kalau Pak Budi ketemu Pak Adi adalah 0,7, Pak Budi ketemu Pak Budi adalah 0,3. Nah, berapa sih sebenarnya kalau misalkan ya saya ketemu sama Pak Adi? Nah, ini kan ada 2 Bu peluangnya. Nih, teman-teman. Berarti ini adalah caranya adalah peluang yang di sini 0,4 dikalikan dengan 0,4 berarti betul 0,16. Terus di sini Pak Adi juga 0,6 kali dengan 0,7 berarti 0,42. Peluang saya nanti ketemu pada bulan Maret dengan Pak Adi adalah ya 0,16 ini ditambahkan dengan 0,42. Bu, gimana ceritanya kalau misalkan saya bulan Januarinya ketemu sama Pak Budi? Ya namanya di sini Pak Budi. Berarti ini kemungkinannya ada ya Pak Adi sama Pak Budi lagi. Ini Pak Adi sama Pak Budi lagi, tapi porosnya di sini adalah Pak Budi. Bu, bagaimana berapakah peluangnya saya ketemu sama Pak Budi di bulan Maret? Ya tinggal ditambahkan aja 0,24 ditambah dengan 0,18 di sini. Nah, keterangannya di sini. Kalau teman-teman untuk menghitung probabilitasnya pelanggan menggunakan jasa Pak Adi pada bulan ketiga adalah ya tadi 0,4 ditambah dikalikan 0,4 ditambah dengan 0,6 dikali 0,7 hasilnya adalah 0,58. Dan berikutnya kalau dia ketemu sama Pak Budi adalah 0,42. Bu, itu tadi kalau bulan ketiga. Nah, kalau saya mau bikin sampai bulan ke 100, ke 600, apa kita harus menggunakan yang namanya pohon itu tadi? Teman-teman, pohon itu tadi membuat kita untuk berpikir bagaimana kita membuat formulasi agar kita nanti tidak kesulitan. Ini kalau contoh ya, kalau Pak Budi ya, seperti apa yang saya katakan tadi, kalau di Pak Budi ya tetap dari sudut pandang Pak Budi. Nah, gitu. Caranya tetap sama. Apakah saya harus menggunakan diagram pohon itu tadi seterusnya, Bu? Gimana kalau misalkan saya pilih 12 tahun? 12 tahun untuk menggambar pohonnya gimana? Banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ragu. Kita ada yang namanya matrik transisi. Matrik transisi ini mempermudah teman-teman semuanya dalam menghitung. Tadi bilangan ini ya bilangan yang ada di dalam tabel tadi kita transformasikan menjadi sebuah matrik transisi. Jadi misalkan ini adalah Pak Adi, ini Pak Budi, 0,4, 0,6, 0,7, sama 0,3. Caranya bagaimana teman-teman semuanya? Kita menggunakan matrik ini. Kalau saya bulan Januari ketemu sama Pak Adi, berarti peluangnya Pak Adi berapa? 1. Berarti peluang Mbak Budi berapa? 0. Gitu ya. BA1-nya 1, di sini 0. Kalau bulan pertamanya Januarinya saya ketemu Pak Budi, maka peluang ketemu Pak Budi berapa? 1. Berarti kan ketemu Pak Adinya 0. Berarti sini awalnya adalah 0, di sini 1. Tergantung kita awalnya dari mana. Contoh, untuk menghitung probabilitas pelanggan yang menggunakan jasanya Pak Adi dan Pak Budi pada bulan kedua, di mana keadaan awal pelanggan tersebut merupakan pengguna jasa dari Pak Adi gimana? Tadi berarti kan yang menggunakan jasanya siapa Pak Adi. Misalnya, kalau Pak Adi awalnya menggunakan Pak Adi, maka di sini adalah 1, 0 ya. Kalau awalnya dia menggunakan Pak Budi maka 0, 1. Karena kita menggunakan di situ A1, BA1. Nah, sekarang karena kita menggunakan jasa Pak Adi terlebih dahulu, maka nanti 1, 0. Bagaimana caranya? Bulan kedua berapa? Berarti AA1 dengan BA1 dikalikan dengan matrik transisi tadi yang ada di dalam tabel tadi 0,4, 0,6, 0,7, 0,3. AA1 dengan BA1 berapa tadi? 1, 0. AA-nya kan ketemu sama Pak Adi itu, berarti kan 1. Enggak ketemu sama Pak Budi berarti 0. 1, 0. Dikalikan dengan 0,4, 0,6, 0,7, 0,3. Berapa matriksnya? Ini kan berarti matriks barisnya 1, kolomnya ada 2. Berarti baris kali kolom. Berarti 1 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 2. Hasilnya berapa? 1 kali 2. Maka ini 1 kali 0,4 ditambah 0 kali 0,7. Sebelah sini. Berapa? 0,4. 1 kali 0,6. 0,6 ditambah 0 kali 0,3. 0. Maka hasilnya adalah 0,6. Ini adalah bulan kedua teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita lihat bahwasannya
Setelah itu 0,4, 0,6 kita punya apa lagi? Coba cek lagi kalau 0,3 yang bulan ketiga gimana? Bulan ketiga adalah 0,4. Ini tadi hasilnya dari sini. Dari yang kedua ini 0,4 sama 0,6. Maka 0,4, 0,6 dikali matrik transisinya tetap teman-teman. Berapa hasilnya? Ya ini 0,4 kali 0,4 ditambah 0,6 tambah kali 0,7, 0,58. Untuk yang ini 0,4 dikali 0,6 ditambah 0,6 kali 0,3 adalah 0,42. Ini bulan ketiga. Loh Bu, masa kita mau kayak gini lagi? Banyak kan? Guys, kalau kita tahu ya, coba kita urutkan lagi. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya. Itu gimana? Apa kita buat seperti itu? Ini Ibu bikin ya, kalau dia dari sudut pandangnya Pak Budi. Nanti sama aja contohnya dengan kalau dia sudut pandangnya Pak Adi. Nah, coba cek ya teman-teman, kalau teman-teman lihat tadi, ini kalau dibandingkan dengan yang pakai pohon diagram, sama nggak hasilnya? Sama, 0,58 sama 0,42. Kalau dilihat dari sudut pandang Pak Budi, ini juga sama juga. Hasilnya 0,49 dengan 0,51. Apakah akan seperti itu terus? Dan tergantung bagaimana kalau misalkan kita itu mau melihat keadaan berikutnya 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Teman-teman, kalau kita mau lakukan itu, sebenarnya kita nanti bakalan ada suatu keadaan di mana keadaan itu nanti probabilitasnya nggak akan berubah atau tetap. Bagaimana caranya? Nah, berapakah 10 tahun lagi? Misalkan gitu. Coba cek deh teman-teman. AA3 tadi kan 0,58, 0,42. AA4 pada bulan keempat ada 0,526, 0,474, dan seterusnya. Bulan kelima, ke-6, 7, 8, 9, 10, 12. Misalkan. Teman-teman coba diperhatikan bahwasanya ada sesuatu yang istimewa nih. Kalau teman-teman perhatikan, coba cek dari bulan ke berapa? Betul, dari bulan ke 9, ke 10, ke 11, ke 12, dan seterusnya. Itu peluangnya bakalan tetap. Kok bisa? Coba aja nanti dihitung. Bahwasannya nanti peluangnya bakalan tetap. Nah, terus bagaimana? Apakah kita harus mencobanya sampai ketemu keadaan steady state-nya? Nah, susah nih teman-teman kalau kita seperti itu. Kita gunakan matrik transisi yang lebih mudah dan cepat. Bagaimana caranya? Kita umpamakan. A itu adalah Pak Adi, B adalah Pak Budi, maka nanti dengan matrik transisi 0,4, 0,6, 0,7, dan 0,3, maka kita punya bahwasanya kita punya persamaan dari suatu matriks. Kalau A dan B itu adalah Pak Adi dan Pak Budi, maka di sini adalah, nih ya, berarti kan kalau dikalikan berarti 0,4A ditambah 0,7B untuk yang ini. Yang ini baris kali kolom, berarti 0,6A ditambah 0,3B. Nah, teman-teman semuanya, bahwasanya di sini kita definisikan sebagai A ini adalah ini 0,4A ditambah 0,7B. B ini sama dengan yang sebelah kanan ini, 0,6A ditambah 0,3B. Sehingga kita udah punya dua definisi bahwasanya A adalah 0,4A ditambah 0,7B dan B adalah 0,6A ditambah 0,3B. Bu, kalau udah gimana? Kita substitusikan teman-teman. Kita tahu bahwasanya jumlah dari A plus B. A tadi kan peluangnya Pak Adi, B peluangnya Pak Budi. Tadi berapa jumlahnya? Kalau dijumlah 1. Karena jumlahnya itu paling besar peluang adalah 1. Kalau A ditambah B adalah 1, maka B-nya adalah 1 min A. Tadi tergantung. Kita tadi sudut pandangnya siapa? Kalau saya mau melihat sudut pandangnya tadi Pak Adi, maka ya saya harus mengumpamakan B-nya sama dengan 1 min A. Kalau udah teman-teman, kita tadi tahu kita punya A-nya adalah 0,4A ditambah 0,7B. Ya substitusikan B-nya adalah 1 min A. Untuk apa? Untuk mengetahui berapa si A-nya. Gitu. Coba ya. A sama dengan 0,4A ditambah 0,7, B-nya berapa? 1 min A. Berarti 0,4A ditambah 0,7 dikurangi dengan 0,7A. Sehingga kita dapatkan A-nya adalah 0,3A ditambah 0,7. Nah, setiap A
Kita kumpulkan jadi satu. Berarti A ditambah 0,3A sama dengan 0,7. Berarti A-nya berapa? 0,5385. Kalau kita punya A ditambah B adalah 1, maka B-nya adalah 1 min A, sehingga B-nya adalah 1 dikurangi 0,5385 sejumlah 0,4615. Coba deh kita perhatikan tadi dari hasil kita meruntutin satu persatu. Berapa sih keadaan steady state-nya 0,5385 kah? Nah, ini. Untuk B-nya adalah 0,4615. Sama kan? Nah, teman-teman semuanya, itu adalah cara mudah. Ketika teman-teman semuanya mau melihat dalam keadaan steady state-nya seperti apa, ke depannya seperti apa. Itu ketika teman-teman semuanya masih dalam ekspektasinya jangka panjang. Kalau 2 pelanggan. Kalau 3 pelanggan gimana? Ya berarti teman-teman semuanya matriknya ya 3 kali 3 gitu. Untuk berikutnya sama aja. Nah, ketika teman-teman sudah tahu ini, maka dicoba dikerjakan latihan di rumah. Bagaimana teman-teman semuanya bisa melakukan matriks tersebut. Ini matriksnya. Ya, untuk 3 kali 3 seperti itu. Sama hasilnya, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom, dan seterusnya. Gitu deh. Jadi teman-teman semuanya dengan adanya matrik transisi nanti membuat teman-teman semuanya nggak usah bingung kalau misalkan menghadapi yang namanya disuruh merumuskan bagaimana nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kita nggak perlu ragu lagi. Gitu. Jadi teman-teman semuanya dari apa yang sudah kita pelajari dengan adanya Markov chain membuat kita menjadi nyaman untuk belajar, untuk ngitung lagi lebih enak dan nggak perlu yang namanya banyak tenaga, banyak harus proses yang harus kita lakukan, cukup dengan yang namanya Markov chain. Selamat belajar teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.